Assalamualaikum, saya Fistin Syahril, owner dari Dapur Papinka. Jadi setelah ikut Komaku itu banyak sekali perubahan. Yang tadinya nggak tahu brand, yang tadinya nggak tahu packaging, tidak tahu standar resep, semua diajarin di Komaku tersebut. Akhirnya setelah berproses, jadilah Dapur Papinka seperti sekarang ini. Awal ikut itu ya semuanya sama, pasti yang pertama itu logo atau branding gitu loh, brand kita ya gitu loh. Sama seperti saya awalnya, yang tadinya Dapur Fistin itu berubah menjadi Dapur Papinka itu prosesnya panjang banget. Dari awal itu ikut Komaku itu udah ditolak sama chef karena kurang komersial ya. Dari segi nama, pengucapannya susah gitu loh. Akhirnya dicarilah. Dan itu pun kita karena Komaku itu kan kita solid banget ya, kan paid forward gitu ya. Jadi mereka itu saling membantu semuanya gitu loh. Jadi memberikan masukan ini, masukan itu, semuanya. Jadi dengan adanya Komaku itu benar-benar terbantu banget. Karena sebelum ikut Komaku kan kita nggak tahu tujuan kita itu kuliner apa, bisnis kuliner itu apa. Yang tadinya kan cuma jual aja ke teman-teman. Jadi mikirnya itu ya udahlah, kalau temen yang beli, udah yang penting ada pembeli gitu loh, atau saudara gitu loh. Kita nggak mikir kan yang dari luar atau apa gitu. Nah kalau di Komaku itu kita diajarkan untuk apa? Pertama, setiap bisnis itu harus mempunyai izin. Segala sesuatu itu harus ada sertifikasi. Seperti Dapur Papinka, alhamdulillah udah ada nomor induk berusaha NIB. Nah, itu juga ada untuk pengurusan haki, dan kebetulan saya lagi proses juga. Dan untuk visi misi kita udah jelas gitu. Visi misi Dapur Papinka juga karena chef itu bagusnya seperti ini. Jadi dia mementor kita one by one gitu loh. Jadi dia khusus memberi waktu khusus buat kita untuk mementor kita itu kurang lebih 30 atau 1 jam sampai kita menemukan visi kita apa, misi kita apa, value kita apa untuk 5 tahun ke depan. Kita itu bukan membawa nama chef, tapi membawa nama Komakunya. Kalau kata chef seperti itu. Jadi nggak ada lagi chef itu gitu loh nanti. Itu Komaku yang akan berdiri sendiri gitu loh. Yang akan besar, kemudian hari, dan seterusnya. Amin. Chef Desi, makna pay it forward yang digaungkan tadi saya lihat di antara teman-teman yang masuk dalam Komaku. Apa sih itu makna pay it forward? Iya, pay it forward adalah nilai-nilai atau gerakan yang kami lakukan untuk berbagi pada orang lain. Banyak kali saya melihat ketika kita mendapat ilmu, kita simpan untuk sendiri, untuk memperkaya diri. Nah, nilai-nilai ini kita ada untuk break that, bahwa hidup itu akan semakin indah, semakin bahagia ketika kita berbagi dengan yang lain. Saya bersyukur memang teman-teman ini memaknai itu dan menjalankan. Jadi mereka sangat happy dengan slogan itu dan mereka lakukan gitu Pak. Berbagi, membantu teman-teman disabilitas waktu mereka butuh pendampingan, ya, kemudian mengkurasi produk, bahkan mensupport teman-teman yang mungkin di keluarganya sedang ada masalah, kita datangi, kita support mereka, mendampingi mereka, hal seperti itu. So setiap anggota di dalam Komaku dianjurkan untuk pay it forward gitu ya? Yes. Hopefully mereka bisa berbagi kepada orang lain dan sebagainya ya. Jadi impact apa yang selama pay it forward ini dilakukan di Komaku yang menurut Chef Desi ini sangat berkesan atau kerasa sekali? Impactnya apa? Iya, impactnya sih sangat positif ya Pak. Menurut saya teman-teman ini ketika mereka paham tentang pay it forward dan mereka merasakan kebahagiaan dalam pay it forward, mereka semakin rajin melakukan itu. Gitu. Salah satunya ya, kalau di dalam kegiatan yang ada saat ini, contoh misalnya pada waktu mereka membuat perizinan, ya kan ada teman-teman yang lain nggak ngerti nih gimana sih bikin izin halal, gimana sih bikin haki itu gimana sih? Ya ada teman-teman yang lain dengan tanpa sungkan-sungkan membantu mereka bikin grup sendiri gitu ya, kan saya pantau, mereka bantu setengah detail gitu loh, langkah-langkahnya gitu, tanpa takut ngapain sih, ini kan bisnisku, kalau aku bantu kamu nanti aku gimana?
Nah, that spirit nggak ada Pak. Yang ada itu saling berbagi gitu. Lalu misalnya mereka butuh tahu informasi-informasi, mendapat satu bahan atau packaging, mereka bantu. Kemudian membantu teman-teman yang contohnya di Surabaya ada yang disabilitas, Pak. Iya. Itu gimana? Saya dengar Komaku bermitra dengan teman-teman yang disabilitas itu. Itu salah satu paid forward ya. Yes. Gimana, ceritakan Chef? Halo, namaku Noah. Umurku 24 tahun. Aku bikin cookies di Noah's Kitchen. Membuat cookies dan baking. Terima kasih. Dah. Halo, nama saya Oily. Saya maminya Noah. Anak saya berkebutuhan khusus, Autism Spectrum Disorder. Saya adalah founder dari Noah's Kitchen, special diet yang bergerak di makanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, autoimun, dan juga orang-orang yang memiliki keterbatasan makanan, gluten free, dairy free, sugar free, dan ada juga yang vegan, no egg. Perjalanannya Noah's Kitchen ini sebenarnya bermula dari 5 tahun yang lalu ketika orang tua anak-anak berkebutuhan khusus ini minta saya untuk mensupport mereka menyediakan kue dan cookies untuk anak-anak mereka yang mempunyai pantangan seperti Noah. Awalnya saya membantu membuatkan, dan setelah berjalan sekian lama, orderan itu semakin banyak. Nah, saya terpikir untuk melibatkan Noah. Tapi melibatkan Noah untuk bekerja di Noah's Kitchen ini sendiri, tentulah mempunyai tahap-tahap yang cukup kompleks. Sebenarnya Noah sudah bisa bikin cookies jauh sebelum orang memesan kue. Karena kenapa? Ketika Noah membutuhkan cookies ini sebagai reward untuk belajar dia, karena dia terapi bicara, dia harus bermain musik, untuk les-les yang lain, cookies ini menjadi reward yang ampuh, di mana memotivasi dia untuk belajar lebih the best yang dia bisa kerjakan. Dia duduk, dia bikin lagi semua. Tentu dengan bentuk yang belum seperti sekarang ya. Yang penting mateng, bisa dimakan sama dia. Nah, melihat latar belakang seperti ini, saya pikir tinggal saya mengajar dia, melatih dia bagaimana membuat cookies itu seperti yang saya jual. Terima kasih komunitas Komaku, komunitas Maju Kuliner. Terima kasih Chef Desi. Jasa-jasa kalian tiada tara sehingga mensupport Noah's Kitchen untuk terus bertumbuh. Harapan kami, disabilitas bisa, disabilitas berkarya, bukan hanya untuk Noah, tapi untuk anak-anak yang lainnya. Terima kasih. Teman-teman Komaku ini kan ada di Indonesia ya, di berbagai kota gitu. Ketika ada satu saat saya harus mengkurasi satu produk di daerah tertentu yang mungkin saya nggak bisa karena waktunya terbatas, saya akan menghubungi teman-teman yang di daerah ada, gitu. Minta mereka yang mendatangi teman-teman disabilitas ini, memberi laporan kepada saya, mengkurasi produk, gitu. Jadi saya bisa dapat laporan dari mereka yang tentunya sudah bisa saya percaya secara taste, gitu, dan secara ilmunya, gitu. Nah, ini bagian dari melakukan paid forward itu. Nggak sedikit mereka sendiri kadang-kadang mereka mengeluarkan uang
untuk membantu teman-teman disabilitas ini tanpa saya minta gitu Pak. Jadi mereka diajari apa teman-teman disabilitas ini dalam dunia kuliner? Iya, diajarin tentang packaging yang benar, presentasi makanan, dan ini terjadi Surabaya salah satu yang menurut saya cukup bagus. Ada nggak chef produk unggulan daripada teman-teman disabilitas? Cukup bervariasi Pak. Gitu ya. Salah satunya mungkin yang memang makanan yang kebutuhan khusus. Ya kan ada anak-anak yang nggak boleh gluten. Ada yang nggak boleh gula. Nah, ada produk-produk yang memang cukup bagus yang bisa dikonsumsi untuk teman-teman disabilitas. Iya. Jadi chef teman-teman disabilitas ini memang banyak ya. Salah satu narasumber kita dalam Precious One juga sangat very inspiratif ya. Dan sampai packagingnya bisa di Tokped, ada cheese, ada bawang goreng gitu ya, quite amazing ya. Jadi dari Komaku sendiri, kalau teman-teman audiens mau jadi members itu biayanya berapa sih? Oke, untuk jadi members sebetulnya biayanya itu sukarela Pak. Oh gitu, biayanya sukarela. Memang bisa cek di link IG kita, Mentor by Chef Desi. Di bio-nya tuh ada linknya. Biayanya sukarela aja sih Pak, karena itu kembali ke gerakan Pay It Forward sebetulnya. I see. Tapi ada syarat-syarat tertentu nggak, Chef? Enggak. Untuk jadi anggota Komaku sendiri? Fill the form. Itu salah satu syaratnya. Kemudian biaya sukarela aja itu aja sebetulnya Pak. Jadi apakah teman-teman yang di Komaku ntar akan dilempar ke ikut pertandingan MasterChef juga atau enggak? Atau terserah mereka masing-masing? Kalau mereka punya kesempatan itu ya why not gitu Pak. Akan jadi satu cerita yang sangat unik sih. Jadi Chef, kalau kita ngelihat dunia kuliner di Indonesia ya, lalu pengalaman Chef Desi di dalam membangun Komaku ini, ada tantangan apa enggak yang paling besar dalam dunia kuliner di Indonesia ini, Chef? Ya, kalau tantangannya menurut saya sih lebih ke orang ya Pak. Iya, karena memang pemahaman seseorang dan kemauan seseorang untuk maju kan berbeda-beda. Kalau kuliner sendiri sangat mudah untuk kita aplikasikan selagi ada marketnya. Tapi untuk membina teman-teman UMKM yang memang sungguh-sungguh mau maju dan mau berubah, itu tantangan terbesarnya. Nah, kita alami itu juga. Tapi saya bersyukurnya begini, teman-teman yang lain itu tetap menyemangati, ayo dong yang lain, ayo maju gitu ya. Jadi mereka juga akhirnya tertantang, yang tadinya nggak pernah mau belajar ilmu yang baru gitu ya lewat seminar, akhirnya mulai ikut. Yang tadinya nggak pernah peduli punya izin, akhirnya ikut, kan ada kemauan gitu ya. Nah itu yang saya lihat Pak. Chef bisa kasih tips nggak untuk teman-teman startup ya yang mau membuka dalam dunia kuliner? Mungkin ada 2 atau 3 syarat utama sebelum you mau masuk terjun dalam dunia food industry. Gimana Chef? Ada tips-tips apa? Menurut saya yang harus dilakukan memang survei sih Pak. Survei terhadap kebutuhan market. Ya, banyak yang saya temukan teman-teman ini ketika produk mereka tidak terlalu jalan gitu. Tanya, kenapa kamu bikin produk ini? Jawabannya karena aku suka. Atau karena saya bisa. Nah kan yang saya bisa atau saya suka belum tentu market suka. Jadi mungkin kita harus melakukan sedikit survei. Survei terhadap produknya atau kebutuhan? Iya, kebutuhan marketnya gitu. Itu yang bisa dilakukan. Ya, dan itu tentunya bisa kita pelajari lewat banyak hal ya. Kita bisa Google gimana caranya, kita bisa lewat seminar ya. Yang penting keinginan untuk belajar dan aplikasinya itu ada dulu. Karena kalau belajar tanpa aplikasi kan juga no point gitu kan Pak. Nah ini yang mesti dimiliki. Jadi setelah survei apa Chef? Sesudah survei lalu kita akan lihat gitu produk kita sesuai enggak, dan kita pengen tahu segmen market kita kemana. Ya kan ada makanan-makanan yang untuk umur tertentu ya mungkin nggak cocok untuk umur yang lainnya gitu Pak ya. Kita perlu tahu gitu di mana kita mau main. Pasarnya tuh di mana gitu. Lalu kita juga perlu tahu konsepnya kita apa. Apakah kita mau yang short life cycle atau memang long life cycle, kan nothing wrong with that. Ada makanan-makanan tertentu teman-teman yang memang sukanya ngikutin tren.
udah naik turun lagi nggak apa-apa, aku bikin yang baru lagi ya silakan saja gitu. Karena mungkin itu tipenya tipe orang yang kreatif mungkin gitu. Tapi ada yang demennya aku maunya yang tenang aja deh, yang sejuta umat makan deh, yang nggak masalah juga selagi kita tahu konsepnya. Dan tentunya banyak hal lain lah ya tentang nanti tentang marketing kanvasnya gitu. Bisa dipelajari lagi. Jadi chef kalau personal nih sekarang Chef Desi, apa sih impian Chef Desi pada saat ini dalam dunia kuliner di Indonesia? Atau mungkin yang belum pernah terjadi gitu? Waduh. Saya sangat bangga dengan masakan Indonesia, Pak. Oke. Indonesia ini keren banget. Kalau dibilang mimpi saya pengen masakan Indonesia lebih mendunia. Itu mimpi saya, Pak. Karena kemanapun ketika kita datang, ya I'm Indonesian. Oh, bukan bilang, oh Indonesia mungkin rendang ya, gitu ya. Jadi mereka ingat hal-hal yang menarik tentang Indonesia. Karena yang namanya makanan itu kan sesuatu yang selalu dicari orang, gitu. Jadi ketika ini menjadi mata tombak pariwisata, ya akan sangat baik buat kita, gitu, Pak. Makanan Indonesia tuh harus lebih mendunia, Pak. Itu mimpi saya. Jadi kalau ngelihat itu bagaimana masakan Indonesia bisa global, udah pasti kan resepnya diubah, ya kan, supaya lidah orang-orang non Indonesia bisa terima ya. Jadi tadi kan nasgor, ada hal yang lain nggak, chef yang produk-produk yang ada dalam pikiran daripada seorang Master Chef Desi gitu ya? Balik dari pengalaman ya, Pak. Oke. Saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan makanan Indonesia di Toronto. Oke. Jadi waktu itu saya diminta di salah satu college, George Brown College, bersama konsulat jenderal pada waktu itu kita perkenalkan makanan Indonesia. Salah satu yang kami perkenalkan adalah tempe mendoan. Tempe mendoan, yes. Oke. Nah, mengapa kami pilih tempe mendoan? Karena salah satu alasannya sekarang vegan food itu sedang naik juga. And I have to say when they try it, ini mendoannya lebih mendoan kering ya, Pak. They love it. They love it. They cannot stop eating it gitu. Iya. Kemudian yang kami perkenalkan juga soto. Oke. Soto ayam. And again they love it gitu. Nah, ini kan kita bring comfort food ya ke dalam dunia internasional kan ya, karena makanan itu bisa aja mungkin terlalu strong tidak menjadi comfort buat mereka. But who doesn't know chicken soup? Ada buku Chicken Soup for the Soul itu kan, itu udah cukup, brandnya cukup kuat kan. Jadi kok chicken soup jadi akan lebih kuat gitu untuk branding dan menarik sekali gitu. Cuma sayangnya memang kendalanya untuk membuat tempe itu di luar agak sulit, Pak. Ya karena kendala ragi gitu. Ada yang membuat itu malah bukan orang Indonesia, but it tastes different gitu. Berbeda rasanya, ya jadinya kurang otentik ya. Iya. Itu yang beberapa ya hal yang menarik. Jadi memang teman-teman yang dalam dunia food and beverage ya, jangan menyerah ya. Saya barusan mencoba bakery itu, Chef Pronto itu ya. Itu didirikan tahun 60. Sekarang itu dari seorang imigran datang ke, saya lupa dari Kolombia atau mana, tiba ke Amerika dulu sebagai home cooking semacam UMKM di negaranya. Dia imigran ke Amerika, dari seorang ibu oma home cooking membuatlah bakery Pronto. Chef pernah ngerasain nggak? Itu nge-boom di California, khususnya Los Angeles. Bukanya jam 7 sampai jam 9. Itu tidak ada hari, mau hari apa aja, jam berapa aja, selalu ngantri. Dan selalu penyajiannya cepat, walaupun ngantri cepat. Jadi kemarin saya paling setengah jam ya oke, saya naik sepeda. Itu dari seorang imigran pindah ke Amerika dan nge-boom di Amerika. Nah ini keren sekali Chef ya. Harapan saya lewat Komaku ini ada orang-orang yang kalau mau memperkenalkan kan dikirim kemana gitu ya, ngetop membuat sesuatu yang home cooking UMKM, tiba-tiba ngetop di negeri Paman Sam itu ya.
Amin. Itu Saya aminkan. sesuatu yang menurut saya keren banget sih chef ya. Mungkin dari chef sendiri ada mimpi-mimpi atau ada arahan atau ada perkataan encouragement untuk teman-teman yang mau masuk dunia kuliner nggak, chef? Encouragement saya buat teman-teman ya, as simple as ya, never give up sih Pak. Oke. Karena di dalam dunia kuliner seringkali orang melihat, oh gampang ya, you have to go in until you know kan gitu ya. Iya. Jadi dari pengalaman saya dengan teman-teman yang maju saat ini di Komaku juga spirit yang nggak menyerah itu yang bikin mereka memang akhirnya bertahan ya, karena nggak ada cara lain. Kita bisa jago masak, kita bisa pinter, tapi kalau kita nyerah juga no point kan Pak. Jadi ini salah satu yang kedengarannya klise, but it's so true gitu, yang harus kita jalanin khususnya di dunia kuliner. So thank you banget nih. Master Chef Desi yang memberikan input-input, dan Anda semuanya yang melihat program ini, ayo bisa join dalam Komaku ya. By the way biayanya sukarela itu ya, menunya price-nya sukarela dan diajak paid forward, ini keren sekali sih. So Chef Desi, thank you so much untuk waktu yang diberikan dan juga liputan-liputan yang keren sekali. Dan saya harap teman-teman juga bisa, ayo never give up, kembangkan masakan-masakan Indonesia, dinikmati tidak sekedar bagi teman-teman Indonesia tapi go global ya. So thank you, terima kasih Anda telah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.